Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai proses penyesuaian dalam siklus akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nailul Izaulan Ramadhani dengan NPM terakhir 196. Baik, perkenalkan nama saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Perkenalkan, nama saya Nalimatul Haq dengan NPM akhir 179. Saya Denis Aisi dengan NPM akhir 20. Materi pertama dari proses penyesuaian adalah sifat proses penyesuaian. Di sifat proses penyesuaian ada akuntansi, basis akrual, dan kas. Di bawah pasar akrual, di bawah dasar akrual, akuntansi, pendapatan, dan beban terkaitnya dilaporkan dalam laporan laba rugi di suatu periode. Kas mungkin diterima atau tidak terima dalam tidak diterima dari pelanggan selama periode ini. Meskipun prinsip akuntansi yang berlaku umum mensyaratkan basis akrual sebagian besar individu dan beberapa bisnis kecil menggunakan basis kas. Berdasarkan dasar akuntansi, kas pendapatan beban dilaporkan dalam laporan berugi pada periode saat kas diterima atau dibayarkan. Tapi untuk sebagian bisnis besar, basis kas itu akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Jadi, basal call diwajibkan oleh GAP. Pengakuan pendapatan dan beban. Agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus disajikan secara berkala. Akibatnya umum ekonomis, suatu bisnis dibagi menjadi periode waktu seperti sebulan, 1 tahun, atau setahun penuh. Dalam akuntansi akrual, laba bersih atau satu periode dilaporkan menggunakan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan sendiri atau revenue recognition principle itu adalah prinsip di mana pendapatan dicatat ketika jasa telah diberikan atau produk telah dikirimkan pada pelanggan. Yang kedua adalah prinsip pengakuan biaya atau expense recognition principle, di mana beban yang dikeluarkan itu dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Pada akhir periode akuntansi, neraca saldo yang belum disesuaikan disusun untuk memverifikasi bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Baik di saldo akun ini dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa perubahan. Misalnya akun kas dan tanah. Biasanya sama dengan jumlah yang dilaporkan di neraca. Tapi ada beberapa akun yang perlu disesuaikan karena alasan berikut. Yang pertama, ada beberapa pendapatan beban mungkin tidak tercatat di akhir periode akuntansi. Yang kedua, beberapa pengeluaran tidak dicatat setiap hari. Dan yang terakhir, beberapa pendapatan dan beban terjadi seiring berjalan waktu, alih-alih sebagai transaksi terpisah. Analisis dan pemutakhiran akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disusun disebut proses penyesuaian. Dan jurnal yang digunakan untuk memperbarui akun pada akhir periode akuntansi disebut entry penyesuaian. Jenis akun yang melakukan penyesuaian itu pertama ada akrual. Sebuah akun akrual itu terjadi ketika pendapatan telah diperoleh atau beban telah dikeluarkan tetapi belum dicatat. Misalnya pendapatan, entry penyesuaian mendebit aset yang seperti piutang usaha dan kredit akun pendapatan. Jika akrual untuk beban, entry penyesuaian debit akun beban dan kredit akun liabilitas terkait, seperti utang usaha atau utang upah. Yang kedua ada akun deferral. Akun deferral terjadi ketika kas yang terkait dengan pendapatan atau beban di masa depan awalnya dicatat sebagai liabilitas atau aset. Jika kas yang terima terkait dengan pendapatan di masa depan, maka awalnya dicatat sebagai liabilitas yang disebut pendapatan yang belum diperoleh. Entry penyesuaian pada periode ketika pendapatan diperoleh debit akun pendapatan yang belum diperoleh dan kredit akun pendapatan. Jika kas yang dibayarkan terkait dengan beban masa depan, kas tersebut awalnya dicatat sebagai aset, dan habis itu entry penyesuaian pada periode terjadinya beban, debit akun beban, dan kredit akun beban dibayar muka.
Ini selanjutnya ialah jurnal penyesuaian untuk akrual. Terdapat dua kondisi di mana akrual terjadi, yakni pendapatan yang masih harus diterima, dan yang kedua ialah beban dibayar di muka. Pendapatan yang masih harus diterima terjadi ketika pada akhir periode masih terdapat pendapatan yang belum masuk, tapi belum tercatat juga. Dalam kasus seperti ini, pendapatan dicatat dengan cara mendebit akun aset, piutang usaha, dan mengkredit akun pendapatan terkait. Kondisi kedua ialah bayar di muka. Seringkali sebuah perusahaan membayar beban untuk beberapa periode mendatang. Beban ini dinamakan beban dibayar di muka. Jadi beban yang akan dibayar pada periode mendatang harus dilaporkan pada periode saat ini. Dalam kasus seperti ini, beban dicatat dengan mendebit akun terkait dan mengkredit akun dibayar di muka. Next. Contoh transaksi. Pendapatan yang masih harus diterima. Contoh transaksinya ialah suatu perusahaan dijanjikan mendapat pendapatan jasa pada bulan Januari sebesar $500. Namun ternyata pendapatan itu diperoleh pada bulan Desember periode ini. Berikut ialah contoh transaksinya. Kondisi kedua ialah beban dibayar di muka. Suatu perusahaan memberikan gaji kepada karyawannya setiap tanggal 13 Desember. Namun pada tanggal 31 Desember, perusahaan memiliki utang gaji kepada karyawannya sebesar $250 yang akan dibayarkan pada periode mendatang. Berikut ialah contoh transaksinya. Next, jurnal penyesuaian untuk penangguhan. Terdapat tiga kondisi di mana penangguhan terjadi, yakni pendapatan diterima di muka, biaya perlengkapan, dan biaya asuransi. Pendapatan diterima di muka, ketika sebuah perusahaan menerima pendapatan diterima di muka, maka pendapatan tersebut tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan, melainkan sebagai utang. Alasannya karena belum ada realisasi pendapatan yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan. Dalam kasus tersebut, pendapatan dibayar di muka dicatat dengan cara mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan terkait. Yang kedua ialah biaya perlengkapan. Jumlah penyesuaian biaya perlengkapan bertujuan untuk mengetahui apakah saldo akun perlengkapan sama dengan jumlah fisiknya. Hal ini karena perusahaan akan menggunakan perlengkapan tersebut untuk periode mendatang. Dalam kasus seperti ini, biaya perlengkapan dicatat dengan cara mendebit akun biaya perlengkapan dan mengkredit akun perlengkapan. Selanjutnya adalah biaya asuransi. Jurnal penyesuaian biaya asuransi bertujuan untuk mencatat bertambah atau mengurangnya nilai asuransi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Dalam kasus seperti ini, biaya asuransi dicatat dengan mendebit akun biaya asuransi dan mengkredit akun asuransi dibayar di muka. Next. Contoh transaksi untuk pendapatan diterima di muka. Saldo akun sewa dibayar di muka adalah $360. Pada akhir bulan Desember, suatu perusahaan telah menyelesaikan $120 dari seluruh total akun sewa dibayar di muka. Berikut ialah contoh entry jurnal penyesuaian. Selanjutnya ialah biaya perlengkapan, di mana akun perlengkapan bersaldo $2.000. Pada akhir periode, informasi sisa perlengkapan senilai $760. Dengan demikian, perlengkapan yang telah digunakan adalah sebesar $1.240. Selanjutnya, biaya asuransi. Pada tanggal 1 Desember 2025, suatu perusahaan menambah asuransi selama 1 bulan sebesar $200. Berikut ialah entry jurnal penyesuaian. Next. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian untuk penyusutan. Dalam jurnal penyesuaian itu ada aset tetap, yang dimana aset tetap itu sumber daya jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan. Nah, penyusutan itu penurunan nilai atau kegunaan aset tetap, kecuali tanah karena dipakai atau karena waktu. Nah, tujuan dari penyusutan ini yaitu membebankan sebagian biaya aset ke periode akuntansi yang menikmati manfaatnya. Next. Nah, cara mencatat jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan diletakkan di debit ke akun beban penyusutan. Tidak mengurangi langsung akun aset tetap, misalnya peralatan, tetapi mengkredit akun baru yang bernama akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini ditampilkan di neraca untuk mengurangi nilai buku aset. Next.
Nah, ini tuh contoh jurnal penyusutan di Net Solutions. Nah, itu akunnya itu diganti biaya penyusutan, ditaruh di debit. Lalu kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Next. Nah, cara menghitung nilai buku aset yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, contohnya itu harga perolehannya itu ada harga peralatan yaitu jumlahnya 1.800. Nah, akumulasi penyusutannya itu 50. Jadi jika dikurangi hasilnya adalah 1.750. Next. Nah, jika penyusutan tidak dicatat, itu akan berdampak di satu, ada di laporan laba rugi. Bebannya itu akan terlalu kecil atau nantinya akan laba terlalu besar. Nah, yang kedua ada di neraca. Aset dan ekuitas pemilik juga akan kelebihan nilai. Jadi, pencatatan penyusutan itu sangat penting. Next. Ada yang selanjutnya yaitu ringkasan proses penyesuaian. Nah, di sini itu ada beberapa jenis utama, yaitu ada accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Itu piutang usahanya diletakkan di debit, pendapatannya di kredit. Yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Itu bebannya diletakkan di debit, utangnya ditaruh di kredit. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan diterima di muka diletakkan di sebelah debit, lalu pendapatannya diletakkan di sebelah kredit. Yang keempat ada beban dibayar di muka, itu bebannya diletakkan di debit, aset atau asuransi dibayar di mukanya diletakkan di kredit. Yang kelima ada penyusutan. Beban penyusutan diletakkan di debit dan akumulasi penyusutannya diletakkan sebelah kredit. Next. Nah, ini contoh akumulasi penyusutannya. Nah, contoh akumulasi penyusutan ini bukan mengurangi langsung akun aset tetap, tetapi dicatat di akun akumulasi penyusutan. Nah, ini tuh biar kita tahu harga perolehan awal aset ditambah berapa total penyusutan sampai sekarang. Next. Nah, ini tuh ada buku besar yang sudah dimasukkan akun-akun yang sudah di jurnal penyusutan. Di contoh akunnya di Net Solutions. Nah, itu ada piutang usaha, beban upah, pendapatan sewa, perlengkapan, asuransi, dan penyusutan peralatan kantor. Next. Nah, ini lanjutan dari buku besar yang tadi. Next. Baik, saya akan membahas terkait neraca saldo yang sudah disesuaikan. Pengertian dari neraca saldo sendiri yang sudah disesuaikan adalah daftar saldo semua akun setelah dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Nah, tujuannya itu apa sih? Yang pertama, memastikan total debit sama dengan total kredit setelah penyesuaian. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan neraca saldo. Neraca saldo sendiri ada dua, yaitu unadjusted sama adjust. Yang pertama, unadjusted trial balance, yaitu hanya menampilkan saldo akun dari transaksi harian. Yang kedua, adjust trial balance, sudah memasukkan transaksi akrual, penangguhan, lalu penyusutan dan penyesuaian lain yang belum dicatat. Nah, isi dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan sendiri, yang pertama, semua akun yang ada di neraca saldo awal. Yang kedua, ditambah atau diubah sesuai hasil penyesuaian, misalnya beban, pendapatan akrual, dan penyusutan. Lalu contoh akun yang sudah disesuaikan, yang pertama ada pendapatan akrual, yaitu pendapatan seperti pendapatan jasa yang belum ditagih. Yang kedua, beban akrual, seperti gaji yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka seperti unearned revenue. Yang keempat, ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kelima, ada penyusutan aset tetap. Next. Baik, seperti ini contoh dari adjust trial balance atau neraca yang sudah disesuaikan. Ada di sebelah kiri dari Net Solutions. Nah,
catatan penting, kalau masih tidak balance, berarti ada kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Yang kedua, walaupun balance, bisa saja ada akun yang salah saji, misalnya penyesuaian yang terlewat. Lalu, di sini saya akan membahas terkait analisis dan interpretasi keuangan, analisis vertikal. Nah, apa sih analisis vertikal itu sendiri? Analisis perbandingan setiap akun dengan total laporan yang sama dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, untuk penerapannya, yang pertama, neraca. Tiap aset dibandingkan dengan total aset, tiap liabilitas dan ekuitas dibandingkan dengan total liabilitas dan ekuitas. Lalu, laporan laba rugi tiap akun seperti beban pendapatan dibandingkan dengan total pendapatan. Berikutnya, tujuan dari analisis vertikal sendiri mengetahui struktur keuangan perusahaan, lalu membandingkan antar periode atau tren, dia yang terakhir membandingkan dengan perusahaan lain atau benchmarking. Dan seperti ini contoh dari analisis vertikal income statements dari J. Holmes Attorney at Law dari tahun pertama dan tahun kedua. Nah, analisis yang eh, sudah didapat yaitu yang pertama beban upah naik dari 30% ke 32%. Yang artinya tren kurang baik karena menyerap lebih banyak pendapatan. Lalu yang kedua ada beban utilitas naik dari 6% ke 6,7%, yang dimana beban meningkat relatif terhadap pendapatan. Lalu berikutnya ada beban perlengkapan turun dari 2% menjadi 1,4%, yang dimana ini masuk ke tren positif atau lebih efisien. Yang keempat, beban sewa dan lain-lain tetap stabil secara persentase. Lalu yang kelima, laba bersih turun dari 52,8% menjadi 50,7%, yang artinya profitabilitas relatif menurun walau nominal laba naik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.